Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan masih terkait dengan kasus korupsi di Pertamina. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan statement singkat, padat, tetapi tegas. Kita simak. Merespon riuhnya pemberitaan dugaan pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax hingga dugaan korupsi di tubuh anak perusahaan Pertamina, Presiden Prabowo angkat bicara. Prabowo berikan sinyal bakal menegakkan hukum dan mendahulukan kepentingan rakyat. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kita harus apresiasi yang luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Ya, karena dalam pengungkapan kasus korupsi Pertamina ini tidak bayan-bayan. Yang sudah ditetapkan menjadi tersangka adalah orang-orang di jajaran direktur, orang-orang di level paling atas di Pertamina ini. Dan ikut diseretnya orang atau anak bernama Andrianto Riza, yang tidak lain adalah anak dari Reza Khalid, orang yang selama ini dikenal sebagai raja minyak di tanah air ini, yang telah malang melintang di perbisnisan minyak sejak zaman Orde Baru, selalu dekat dengan pucuk pimpinan kekuasaan di tanah air ini, tidak lepas, tidak luput dari pembersihan ini. Maka sekali lagi kita harus mengapresiasi atas kinerja pemerintahan Prabowo baru-baru ini melalui Kejaksaan Agung bersikap tegas, tidak pandang bulu. Ya, selama ini hampir kita belum pernah mendengar ada yang berani aparat penegak hukum kita menyentuh mafia migas ini. Dan baru kali ini di tangan pemerintahan Pak Prabowo, sang raja minyak ikut digeledah rumahnya oleh Jaksa Agung semalam. Ini baru loh dalam sejarah. Maka sekali lagi saya salut dengan Pak Prabowo atas keseriusannya ini. Pengungkapan korupsi di tubuh Pertamina ini menjadi bukti bahwa apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo bukan main-main. Bukan isapan jempol belaka, tetapi serius. Dan terbukti yang dijadikan tersangka semuanya bukan orang ngecek-ngecek, tapi orang ngocok-ngocok semua. Orang-orang petinggi-petinggi, direktur-direktur Pertamina. Ada 9 orang terbaru yang saya amati sampai detik ini. Ini saya ngambil video ini hari Kamis ya, tanggal 27 Februari 2025. Nah, siapa saja 9 nama itu, baik saya bacakan update-nya ya. Daftar nama 9 tersangka korupsi minyak mentah Pertamina 193,7 triliun rupiah. Ini saya ambilkan dari kantor berita kita Antara. Kejaksaan Agung sampai sekarang sudah menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada tahun 2018 sampai 2023. Akibat tindakan tersebut, negara dirugikan sebesar 193,7 triliun dan jumlah tersebut hanya untuk tahun 2018. Nah, makanya kalau kita hitung maju ke sini dari 2018 sampai 2023, artinya 5 tahun. 5 kali 193 triliun. Katakanlah untuk mudah menghitung, rata-rata 200 triliun kali 5, 1000 triliun. Luar biasa. 2 kali lipat anggarannya bikin IKN. Astagfirullahaladzim. Saya lanjutkan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Abdul Qahar dalam konferensi pers di Jakarta hari Rabu mengatakan bahwa 2 tersangka baru itu adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina
Patraniaga, dan Edward Kohn selaku Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Ia menjelaskan tersangka Maya Kusmaya dan Edward Kohn dengan persetujuan tersangka Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga melakukan pembelian bahan bakar minyak BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Aduh, cara wong Banyumas rega dage dituku harga mendoan gitu. Ya batine ora kira-kira. Saya ulangi, RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka Maya Kusmaya memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada Edward Kohn untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92, ucapnya. Berikut daftar nama 9 tersangka korupsi minyak mentah Pertamina tersebut. 1. Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. 2. Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. 3. Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 4. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 5. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 6. Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. 7. Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Ini anaknya Riza Khalid ini, ya. Muhammad Keri Andrianto Riza. Yang ke-8, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan 9, Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Itu ya 9 nama para direktur, orang-orang di level paling atas dalam kasus korupsi minyak mentah di Pertamina. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Pak Prabowo membersihkan para koruptor di BUMN Pertamina ini akan tuntas, selesai, tidak padang bulu. Sekali lagi Pak Prabowo, jangan pernah padang bulu. Ini masyarakat seluruh rakyat Indonesia hari ini memantau semua dan mempercayakan kepada Pak Prabowo untuk betul-betul membersihkan. Ini BUMN sangat vital di tanah air. Mudah-mudahan kalau para petinggi, para direktur BUMN Pertamina ini pun digasak, tidak pandang bulu sampai kepada si Raja Minyak, Pak Riza Khalid dan anaknya, yang juga rumahnya sudah digeledah oleh Kejaksaan Agung. Apalagi nanti pada bos-bos, petinggi-petinggi pejabat BUMN yang lain di luar Pertamina, maka harus siap-siap. Dan saya salut sekali lagi, artinya Pak Prabowo sedang membuktikan tekadnya untuk membersihkan para koruptor yang akan dikejar sampai ke Antartika sekalipun, bukan isapan jempol belaka, bukan omon-omon belaka, dan sudah dibuktikan di Pertamina ini. Mudah-mudahan setelah ini akan ada tersangka baru lagi para koruptor di lembaga pemerintah, lembaga negara yang lain. Yang besar-besar dulu Pak, ya saya sepakat yang besar-besar dulu. Kalau yang kroco-kroco mumet nanti insya Allah gampang, lebih mudah kalau yang gede sudah ditangkap. Ya, kalau yang gede-gede bos-bosnya ditangkap, maka yang kroco-kroco mumet di bawahnya pasti akan jauh lebih mudah untuk disikat. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi awal yang mencerahkan, membahagiakan bagi kita semua untuk bagaimana kita melihat pemerintah tegas membasmi para koruptor di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.